rupiah menguat tipis di 0,02% di level 16.655 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat tipis dan masih bertahan di atas level 16.600-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,02% di level 16.655 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,06% di level 16.670 per dolar Amerika Serikat. Rupiah bergerak berfluktuasi dengan sempat melemah ke 16.687 dan sempat menguat ke 16.621 per dolar Amerika Serikat secara intraday, di mana indeks dolar Amerika di Rabu pagi menguat di 0,09% di angka 97,32, bangkit usai melemah dalam 2 hari beruntun. Dolar Amerika mendapatkan angin segar setelah pernyataan terbaru dari Gubernur The Fed Jerome Powell yang menyatakan harus menyeimbangkan antara inflasi yang masih di atas target 2% dan kelesuan di pasar tenaga kerja. Pernyataan Powell ini dinilai kurang dovish dan mendorong investor untuk kembali memborong dolar Amerika. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini di tengah fluktuasi yang terjadi. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan di Rp16.682. Bahkan secara intraday hari ini di Rp16.692 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di Rp19.613, pound sterling di level Rp22.506 dan yen Jepang di level Rp112,67. Beralih ke informasi komoditas, harga minyak mentah naik dalam 2 hari beruntun ditopang laporan persediaan Amerika Serikat yang mengalami penurunan. Harga batubara melanjutkan pelemahan meskipun dibayangi sentimen positif atas kenaikan permintaan. Sementara harga emas kembali mencatatkan rekor dengan mencoba mendekati level $3.800 Amerika. Harga minyak naik untuk hari kedua beruntun di tengah laporan ketersediaan minyak mentah Amerika turun pekan lalu menambah kekhawatiran di pasar akan pengetatan pasokan. Di Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak pengiriman November naik 27 sen di $67,9 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika Serikat kontrak pengiriman November 2025 menguat 28 sen di $63,69 Amerika per barel. Sebelumnya, Brent dan WTI naik lebih dari $1 Amerika di Selasa karena kesepakatan untuk melanjutkan ekspor dari Kurdistan Irak terhenti. Harga batubara melanjutkan pelemahan dalam 3 hari beruntun dengan koreksi 2,32%. Merujuk Refinitiv, harga batubara kontrak Oktober di Selasa waktu setempat ditutup di level $105,4 Amerika, melemah 0,8%. Harga batubara tetap melemah meski dihujani sentimen positif. Salah satunya data dari penyedia analitik komoditas Kepler yang dirangkum dari berbagai sumber merujukan impor batubara thermal Asia melonjak jadi 85,34 juta ton di Agustus, naik 6,4 juta ton dari Juli. Harga emas belum melelah mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Harga emas melonjak ke level tertinggi baru didorong permintaan aset safe haven dan spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed. Di Selasa, harga emas dunia naik 0,47% di $3.763,82 Amerika per troy ounce. Posisi penutupan menjadikan rekor tertinggi emas sepanjang masa. Harga emas sempat menyentuh level tertinggi intraday di $3.079,82 Amerika per troy ounce. Di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,11% di $3.768,04 Amerika per troy ounce. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kita akan coba update bagaimana pergerakan terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,25% di level $63,57 Amerika per barrel.
Nikel melemah di 0,13% di level 15.315 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,18%, sudah menembus pemirsa di level 3.800-an, tepatnya di 3.808,95 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Desember 2025 menguat di 0,57% di level 4.368 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak tayangan berikut ini. Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell mengatakan bank sentral berada dalam situasi yang menantang dengan risiko inflasi yang bisa lebih cepat dari perkiraan. Di saat yang bersamaan, pertumbuhan lapangan kerja yang lemah menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan pasar tenaga kerja. Powell tidak akan memberi indikasi kapan The Fed mungkin akan kembali memangkas suku bunga dengan menekankan ada risiko baik jika pemangkasan dilakukan terlalu cepat bisa memicu lonjakan inflasi. Jika pemangkasan dilakukan terlalu lambat, bisa menyebabkan tingkat pengangguran naik. Sementara itu, Wall Street ditutup melemah usai memecahkan rekor penutupan tertinggi dalam 3 sesi terakhir. Sentimen datang setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral perlu menyeimbangkan kekhawatiran inflasi dengan melemahnya pasar tenaga kerja dalam keputusan suku bunga mendatang. Nasdaq memimpin penurunan dengan saham Nvidia anjlok 2,8% setelah menguat di sesi sebelumnya. Di Selasa waktu setempat, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,19% di 46.292,78. Indeks S&P 500 melemah 0,55% di 6.656,92 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,95% di 22.573,47. Aktivitas sektor manufaktur Jepang turun di laju tercepat dalam 6 bulan terakhir di September, didorong penurunan lebih lanjut dalam pesanan baru. Indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Jepang versi S&P Global turun menjadi 48,4 di September dari 49,7 di Agustus. Posisi tersebut jauh di bawah ambang batas 50 yang memisahkan pertumbuhan dari kontraksi ke angka terendah sejak Maret. Data tersebut menunjukkan indeks output manufaktur juga turun ke level terendah dalam 6 bulan, sementara indeks pesanan baru mencapai level terendah dalam 5 bulan terakhir. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dalam Interim Report OECD Economic Outlook September 2025 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan terbaru, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu ke level 4,9% di 2025 dan 2026. Proyeksi tersebut lebih tinggi 0,2 poin persentase dibanding laporan Juni 2025 dan untuk 2026 lebih tinggi 0,1 poin persentase. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih kencang di tengah tren suku bunga acuan yang semakin rendah. Selain itu, OECD juga memproyeksikan inflasi naik tipis 1,9% di 2025 menjadi 2,7% di 2026 terdampak depresiasi kurs rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan secara teknikal lebih cenderung bergerak fluktuatif pemirsa, dan level 8.100-an di 30 menit masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Secara intraday dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.161.284. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh ke level intraday tertinggi sepanjang masa di 8.169.017. Posisi ini tidak berlangsung lama. Indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah dengan mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa hingga meninggalkan level 8.100-an, tepatnya intraday terendah hari ini di 8.077.840. Kemudian memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona hijau. Namun posisi saat ini di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan melemah tipis di 0,07% dan di 0,05% di 8.120-an poin 462.
Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dari perbankan big cap ada BBCA melemah di 1,59%, kembali ke 7.700-an pemirsa. Karena secara intraday hari ini sempat menguat ke 7.950. Pembalikan ke arah 8.000 masih belum terjadi sampai sejauh ini. Kemudian saham-saham perbankan big cap lainnya kita akan coba update juga untuk BBRI. Hari ini posisinya melemah di 0,72% di 4.120. Kemudian BMRI hari ini juga posisinya melemah di 0,45%, sempat menguat tadi intraday di 4.430. Sementara posisi BBNI hari ini juga berbalik arah melemah ke 4.190 setelah sempat menguat ke 4.230. Kemudian dari saham teknologi ada Wi-Fi melemah cukup dalam di 5,61%. Dari barang baku Antam hari ini juga melemah di 4,90%. Dan dari barang baku lainnya MDKA tertekan di 7,35%. Usai anak usaha melakukan IPO, hari ini lanjut mengalami pelemahan dalam. Sementara emas hari ini menguat di 1,11% di 3640. Kemudian dari saham grup Prayogo Pangestu lainnya, hari ini bergerak mix. BRPT melesat signifikan sendirian di 12,17%. Intraday sempat menguat di atas 15% ke 3.910 pemirsa, dan saat ini di 3.780. PTRU juga menguat di 5,67% di 6.525. Saham-saham emiten rokok HMSP berbalik arah melemah di 5%, 790, dan gudang garam juga tertekan cukup dalam di 7,59% di 13.700. Telkom hari ini juga cenderung melemah di 0,63% di 3.170 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.